Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita sudah diskusikan panjang lebar masalah cinta dunia dan bagaimana itu menjadi hijab terbesar bagi kita untuk kembali ke jalan taubat. Ya. Mas Heri, ini seru nih pembahasannya ya. Ya. Kalau memang mencintai dunia itu adalah hijab terbesar Ya. dalam kembali kepada Allah, apakah tugas kita yang utama itu justru menghilangkan dunia itu? Nah, itu salah kaprah yang umum memang, Mas Eri ya. Jadi, toh kita ditempatkan Allah di sini. Ya. Apakah kita harus menyingkirkan dunia semua? Tidak mungkin. Gitu ya. Tadi kita sudah bicara tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, juga orang kaya. Orang kaya. Beberapa sahabat Rasulullah juga orang kaya. Nah, masalahnya tadi sekali lagi bukan kekayaannya, tapi mencintainya. Tadi nelayan miskin pun masih, walaupun dia mencintai Miskin. kepala ikan, gitu, itu masih mencintai. Itu mencintai dunia ya, juga. Masih mencintai dunia. Jadi masalahnya adalah di mencintainya. Dan penyebabnya adalah? Oh iya, yang menyebabkan seseorang jadi mencintai dunia itu kan syahwat dan hawa nafsunya ya. Apa itu syahwat dan hawa nafsu? Nah, secara mudah bisa saya katakan begini. Jadi setiap kita itu punya potensi syahwat dan hawa nafsu. Ya. Kita dari mana asalnya? Kita terdiri dari 3 entitas, ruh, jiwa, dan jasad. Dari penyatuan-penyatuan itu akan lahir syahwat dan hawa nafsu. Singkatnya begitu, cuman apa fungsinya syahwat? Apa fungsinya hawa nafsu? Itu sebenarnya tools untuk kita hidup di dunia. Syahwat dan hawa nafsu ini. Syahwat dan hawa nafsu. Kita tidak bisa hidup di alam yang ini, dunia ini, tanpa syahwat dan hawa nafsu. Nah, jadi memang itu dititipkan oleh Allah. Dititipkan. Sebenarnya adalah itu tools saja, kita yang harus jadi imam si jiwa itu. Nah, cuman jadi masalah ketika syahwat dan hawa nafsunya mengambil alih kepemimpinan kita tadi. Kita malah tunduk kepada syahwat dan hawa nafsu. Sehingga dalam ayat yang tadi itu adalah menuhankan. Gitu. Nah, tentu saja syahwat dia tertarik kepada hal-hal duniawi. Hawa nafsu tertarik kepada hal-hal yang disukai. Nah, itu yang membuat mencintai dunia. Begitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa kenapa tidak kita bunuh saja ini? Ya. Syahwat dan hawa nafsu. Ya kan? Ya. Syahwat dan hawa nafsu sekali lagi itu alat ya, tools kita. Bagaimana kita bisa berprestasi di sini kalau tidak punya keinginan untuk unggul misalnya, untuk berperforma baik. Itu bagian dari hawa nafsu bisa saja, ya. Bisa saja. Cuman masalahnya adalah kita yang memanage, kita yang mengatur. Kita tidak bisa hidup kalau kita misalnya membunuh syahwat makan, syahwat minum. Itu syahwat juga ya itu sebenarnya. Syahwat, ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita ingin makan terus, nah, misalnya begitu. Atau kita bekerja hanya untuk mencari makanan enak misalnya. Atau syahwat terhadap lawan jenis itu bagian dari tools kita hidup di dunia. Itu buat survival, berketurunan. Tapi jadi masalah ketika tujuan hidup kita adalah misalnya memenuhi keinginan syahwat saja. Tujuannya kita bekerja agar mampu misalnya memikat lawan jenis. Nah, itu jadi masalah. Masalahnya adalah itu. Tujuannya jadi syahwat dan hawa nafsunya yang mengatur kita akhirnya. Jadi tugas kita di dunia itu sebenarnya bukan menyingkirkan dunia. Bukan membunuh. Karena tidak mungkin juga kita ditempatkan di sini. Alat untuk hidupnya adalah itu. Ya. Ketika kita wafat, itu bagian dari jasad, itu nanti jihad ya, kita jadinya. Itu sebabnya jihad kita yang terbesar, seperti kata Rasulullah adalah Rasulullah ketika seseorang Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
jihad paling utama seseorang adalah jihad terhadap dirinya dan hawa nafsunya. Itu hadis riwayat Dailami. Ya. Rasulullah mengatakan itu benar. Mas Eri, yang jadi masalah kan hadis itu menyebutkan jihad terbesar nih. Iya, Ya kan? benar. Kita melihat ada peperangan, kita bisa berjihad, ada sedekah, kita berjihad, ada banyak hal lain yang bisa menjadi cara kita bermujahadah. Ya. Ya. Tapi kenapa jihad yang terbesar itu adalah menundukkan Ya. hawa nafsu? Rasulullah mengatakan itu benar. Ya. Nah, Sallallahu alaihi ketika kita perang, itu ada saat mulai perang, ada saat berhenti perang. Ketika kita berjihad misalnya dengan harta, ada saat kita memulai berjihad dengan harta, ada saat berhentinya. Nah, masalahnya ketika berjihad melawan hawa nafsu, itu ada di dalam diri kita. Itu jihad paling utama sebab itu jihad seumur hidup. Ya. Kita melawan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu melawan diri kita sendiri. Yang sebenarnya tidak pernah berhenti ya? Yang sebenarnya tidak pernah berhenti. Saya membayangkan kalau ada guru sufi gitu, itu jihadnya berhenti atau enggak ya? Itu menarik. Masalahnya adalah itu tidak boleh dibunuh ya. Kita tidak bisa hidup tanpa. Berarti terus ada terus. Itu akan selalu ada. Misalnya kita diperintahkan untuk membunuh hawa nafsu, mungkin lebih mudah, mungkin ya. Tapi masalahnya kita diperintahkan bertarung itu tidak boleh dibunuh, tapi dijinakkan, dipimpin. Kita yang harus jadi imam, bukan mereka. Gitu. Itu lebih susah. Sehingga Nabi. Ya, saya menangkap jihad paling utama itu 2 poin. Pertama karena itu tidak pernah berhenti. Kedua karena kita berjuang untuk menundukkan, bukan membunuh. Ya. Itu lebih sulit lagi menurut saya. Sehingga Nabi SAW mengatakan ini sebagai jihad yang paling Rasulullah besar. SAW mengatakan itu jihad terbesar sebenarnya. Sahabat sekalian, sangat menarik diskusi kita bahwa ternyata bukan dunia yang jadi masalah. Tetapi bagaimana kita menundukkan sesuatu yang ada dalam diri kita agar tidak mencintai dunia. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda berikut.